Selamat pagi anak ibu kelas 10 AP. Hari ini kita belajar korespondensi anak. Tidak bisa tiap minggu kata Pak Aritona semalam kita tatap muka. Harus sekali 2 minggu. Jadi ada kelangnya. Hari Selasa depan seperti ini kita tatap muka di kelas ya nak, mengenai surat menyurat ini atau korespondensi dengan arsip minggu depan kita ya. Dan nanti minggu-minggu berikutnya kita masuk ke lab, kita akan mengetik surat. Ibu ajarkan kalian mengetik surat dengan berbagai bentuk. Nah, sebelum kita masuk ke pengetikan surat, nah sebaiknya kita paham dulu, mengenali dulu bagian-bagian surat. Kalau definisi surat, fungsi surat, kelengkapan surat sudah ibu ajarkan sebelumnya, maka pelajari, catat hal-hal yang pentingnya. Nah, ini dia bagian-bagian surat dengan lengkap. Surat dengan lengkap artinya punya kepala surat ya. Di kepala surat itu ada nama perusahaannya atau instansinya atau nama lembaganya, jalannya, kotanya. Selain itu ada lagi logonya. Coba nanti perhatikan surat-surat yang sudah kamu pegang yang ibu kasih minggu yang lalu ya. Coba cocok-cocokkan, pegang surat itu, apa saja yang masuk di dalam kepala surat itu. Nama instansinya, jalannya, kotanya, logonya, alamat emailnya, teleponnya biasanya lengkap itu termasuk di kepala surat. Kepala surat itu adalah nama instansi yang mengeluarkan surat ya, atau yang berkirim surat. Biasanya kepala surat itu diketik dengan baik, dengan rapi, dengan ukuran yang lebih besar dari isi surat berikutnya. Jadi kepala surat nama instansinya itu minimal biasanya 14. Nanti akan ibu terangkan lagi kalau kita masuk lab. Nah, setelah selesai kop surat kita ketik, bagian berikutnya adalah tanggal. Posisi tanggal bisa di kiri, bisa di sebelah kanan, tergantung bentuknya. Berikutnya nanti kita akan masuk ke bentuk-bentuk surat. Jadi tempat tanggal ini bisa di kiri, bisa di kanan, dengan catatan penulisannya. Jika sudah pakai kepala, maka di dalam penulisan tanggal, nama kota, tempat kita berkirim surat tidak perlu lagi dituliskan. Katakanlah Yayasan Pendidikan Parulian. Dalam penulisan tanggal tidak perlu diawali dengan kata Medan. Cukup 22 September 2020 begitu ya penulisan tanggalnya. Tetapi kalau tidak ada kepala surat, misalnya kamu mengirim surat ke sekolah, minta izin karena sakit atau karena sesuatu hal, maka di dalam penulisan tanggalnya harus diawali dengan Medan, 22 September 2020 itu dia. Supaya nanti diketahui dari mana kota asal surat tersebut datang. Setelah selesai tanggal, kita bagian berikutnya adalah nomor. Ini nomor lampiran perihal wajib di sebelah kiri. Kalau tanggal tadi posisinya kemungkinan di kiri, kemungkinan di kanan. Ada 2 posisi, tapi kalau nomor lampiran hal itu biasanya di sebelah kiri. Di sebelah kiri, dan biasanya yang 3 ini adalah segandeng ya, segandeng berurutan. Walaupun sekarang ini lampiran ini bisa ditempatkan paling bawah sekali ya. Tapi kalau dulu sebelum dimodifikasi, sebelum divariasi sekarang ini nomor lampiran hal itu biasanya sudah segandeng. Jadi nomor itu nomor keberapa surat yang bersangkutan dikirimkan. Katakanlah kemarin kita mengirim surat terakhirnya nomor 100. Kalau hari ini kita mau berkirim surat lagi, maka nomor surat yang kita akan buat adalah 101. Biasanya nomor surat itu terdiri dari nomor keberapa surat dikeluarkan, kemudian ada garis miringnya, dibuatkan itu kode perusahaan atau kode perihal surat tersebut. Kalau misalnya SMK Parulian 1, 101 garing SMKP 1 garing, ini September 9 Romawi, dituliskanlah 9 Romawi. 9 Romawi bukan dengan kata-kata ya, tapi dengan IX, lalu terakhirnya adalah tahun surat dikeluarkan. Lampiran kita buatkan kalau ada sesuatu yang kita lampirkan. Katakanlah lampiran katalog, lampiran daftar harga, lampiran misalnya ijazah
ya, fotokopi ijazah atau apalah itu yang diikut sertakan bersama surat yang dikirimkan itu. Lalu perihal isi ringkas daripada surat tersebut, apakah mengenai pesanan, mengenai pengaduan, mengenai permintaan penawaran, ataukah lamaran pekerjaan atau tagihan banyak. Kira-kira apalah intisari daripada surat tersebut, itulah yang dituliskan di dalam perihal. Nah, setelah selesai perihal, masuklah kita ke alamat tujuan atau istilahnya alamat dalam, karena dia tempatkan di dalam, sering disebut dengan istilahnya alamat dalam. Alamat dalam itu alamat tujuan ya. Kepada. Jadi penulisan alamat dalam itu nanti di slide berikutnya ada Ibu kasih contoh. Alamat tujuan, kepada siapa kita berkirim surat, begitu ya. Kepada siapa kita berkirim surat. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka itu dalam kedinasan bunyinya dengan hormat ya, biasanya itu sebagai apa namanya itu ya, tata krama. Setelah salam pembuka masuk kita ke isi surat. Isi surat itu terdiri dari 3 paragraf minimal, kalimat pembuka, inti, dan kalimat penutup. Beda kalimat penutup, beda salam penutup. Salam penutup, kalimat penutup itu terdiri dari beberapa kata menjadi satu kalimat. Kalau salam penutup, hormat kami, hanya 2 kata gitu ya. Tadi dengan hormat, itu pembukaannya, penutupnya hormat kami. Kemudian setelah hormat kami, ada nama organisasi. Hormat kami SMK Parulian 1 Medan gitu ya, nama organisasi. Kemudian jabatan, kepala sekolah. Lalu di bawahnya nama dan jabatan. Tony Aritonang, misalnya kepala sekolah gitu ya, ada di sini jabatan, nama dan jabatan yang menandatangani surat. Lalu tembusan, kalau misalnya surat itu dikirimkan kepada pihak lain yang ada sangkut pautnya dengan perihal surat itu, maka ada tembusannya. Misalnya Paruli SMK mengirimkan surat edaran kepada orang tua untuk mengingatkan uang sekolah, tembusannya ke yayasan, artinya yayasan tahu bahwa SMK itu mengirimkan surat edaran kepada orang tua tentang kepala surat. Dan yang terakhir adalah inisial. Inisial itu kode nama. Misalnya Warti Sitanggang, inisial itu kode namanya WS. Ayu Hutagaol, maka inisialnya adalah AH. AH itu ya. Jadi Yeheskel Semarmata misalnya, berarti YH itu kode nama. Disebut dengan inisial ya. Inisial itu kode nama, huruf pertama dari nama pertama dengan nama kedua, huruf pertamanya. Inilah bagian-bagian surat yang lengkap, ada sampai 14. Jadi kalian harus hafal ya nak. Minggu depan kalau kita jumpa, Ibu tanya harus hafal kepala surat, tanggal, nomor, lampiran, hal sampai ke inisial atau kode nama. Kemudian yang slide terakhir ini contoh penulisan alamat tujuan. Kalau misalnya kita berkirim surat langsung kepada perusahaannya, ini seperti ini dia, kepada PT Anugrah Abadi Persada, Jalan Sungai Kapuas nomor 123 Kalimantan Tengah. Ini nggak pakai yang terhormat karena ditujukan kepada perusahaannya. Perusahaan itu enggaklah dihormati kecuali ditujukan kepada orangnya melalui jabatan seperti yang di sebelah kanan. Kepada yang terhormat, Kepala SMK Parulian 1 ini, kepala ini kan sudah mengarah kepada orangnya melalui jabatannya, maka kata yang terhormat yang sering disingkat dengan YTH wajib kita tuliskan. Beda dengan sebelah kiri ya. Sebelah kiri langsung kepada perusahaan, yang di sebelah kanan itu kepada seseorang melalui jabatannya. Nah, contoh yang kedua, kepada yang terhormat gubernur. Nah, gubernur kan jabatan. Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara, Jalan Diponegoro nomor 1 Medan. Seperti ini penulisannya, beda ya. Bisa menggunakan yang terhormat kalau ditujukan kepada orangnya melalui jabatan, atau yang di sebelah kiri kalau langsung kepada perusahaannya kamu tuliskan, maka tidak perlu menggunakan yang terhormat. Ini yang boleh Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap belajar. Minggu depan ingat, datanglah kita masuk jam 8 seperti minggu yang lalu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jaga kesehatanmu.